Selamat malam sobat-sobat budaya. Ini webinar Zoom dari KCB. Ini akan membahas tentang Kartini karena tanggal 21 nanti merupakan satu peringatan yaitu Hari Kartini. Jadi dalam setiap zaman itu selalu lahir jiwa-jiwa yang menjadi jembatan antara kegelapan dan cahaya. Itu sudah merupakan satu hukum alam ya. Kartini adalah salah satunya, ya, ditinjau dari spiritualitasnya, kemudian sosok Kartini ini dalam perjalanan batinnya itu juga ada pergolakan-pergolakan yang sifatnya spiritualitas ya. Jadi ada suatu kekuatan yang membuat bangkit dalam pergolakan batinnya. Kekuatan itu menjadi obor penyemangat semua perempuan. Nah, perempuan itu akan terus bergerak, berani berbicara, mentauladani, itu perempuan ya. Jadi nanti Kanjeng Mas Ayu Ida Sekar Kinasih ya, akan membahas tentunya ya masalah kendala dari perjuangan dari perempuan ini apa, kemudian juga halangannya bagi perempuan ya, dan kemudian juga akan memberikan pemikiran-pemikiran terutama pemahaman perempuan yang tertekan oleh patrilineal. Nah ini penting. Kalau zaman dulu kolonialisme juga mempengaruhi, kemudian juga doktrin-doktrin ya, zaman modern ini malahan sekarang. Nah, jadi mungkin nanti bisa disimak dari Kanjeng Mas Ayu Ida Sekar Kinasih tentang apa nilai-nilai Kartini yang perlu kita ingat dan kita paparkan di malam ini. Saya kira waktu saya serahkan ya, Mbak Ida Sekar kalau saya manggil ya, monggo. Silakan, silakan. Rahayu, rahayu semuanya, rahayu. Rahayu. Rahayu, 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 selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Tony sudah memberi kesempatan malam ini pada saya untuk kembali bergabung. Sebenarnya bukan ini ya, lebih mungkin kita nanti diskusi bareng-bareng gitu mungkin ya. Saya akan mencoba memberikan pemaparan sedikit tentang yang namanya emansipasi wanita itu mulai sejak kapan sih ada? Kira-kira begitu. Karena kalau kita bicara tentang emansipasi wanita, ini hal yang sangat menarik, gitu kan? Di sisi lain kita dihadapkan di ranah spiritual itu apa ya kalau kita ngomong itu bogo sampir. Jadi gak ono lanang, gak ono wedok di wilayah spiritual. Semuanya itu sama. Sedangkan di sisi lain ada aturan-aturan agama yang sangat memberikan batasan atau mengotak-ngotakkan peran wanita dan perempuan gitu. Lebih cenderung pada dalam tanda kutip mendiskreditkan lah. Ada enggak pasti harus diakui itu ada kan gitu kan. Itu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang masa kini saat ini, bicara tentang kesetaraan gender, tentang emansipasi wanita, pasti yang ada di kepala kita itu seluruh Indonesia pasti yang pertama adalah Raden Ajeng Kartini di masa kini. Nah, siapa tahu dari teman-teman ini ada yang belum belum pernah baca literasi tentang sejarah masa lalu itu bagaimana wanita Nusantara. Nah, di sini saya akan coba untuk menyampaikan itu Pak Tony. Semoga bisa diterima dengan baik ataupun nanti kalau ada yang kurang sempurna monggo silakan ditambahkan. Oke. Bicara tentang wanita Nusantara, kita tahu bahwa ribuan tahun yang lalu ada yang namanya Ratu Sima. Ya, Ratu Sima yaitu seorang ratu yang adil, yang memimpin kerajaan Kalingga atau Keling yang ada di Jepara, Jawa Tengah. Itu sekitar tahun 600-an, 670 sekian. Artinya 670 sekian itu kalau di mana ya, kalau di Jazirah Arab itu setelah setelah masanya Nabi Muhammad ya kalau nggak salah. Kurang lebihnya begitu. Jadi
beliau akhirnya menjadi seorang ratu karena suaminya yang tadinya menjadi raja itu ya, itu meninggal itu si Kartike, siapa namanya? Kartike Yasingha ya, Kartike Yasingha yang dari putranya Wangsa Sailendra dari Sumatera itu. Beliau meninggal, kemudian si Sima ini menjadi ratu. Nah, bisa kita lihat sejarah yang tercatat bagaimana ketegasan seorang Sima dalam memimpin kerajaan. Ya, beliau dikenal arif, bijaksana, tapi juga keras sekali. Diceritakan di situ bagaimana dia menghukum anaknya yang melanggar peraturannya. Jadi memimpin sebuah kerajaan dengan sebuah tatanan ekonomi, tatanan sosial, tatanan apa namanya hukum dan lain-lain itu dengan sangat baik dan madani kalau sekarang ya. Jadi ya itulah wanita Nusantara, salah satunya Ratu Sima yang terkenal sangat tegas tapi juga lembut hatinya. Itu menunjukkan bahwa kualitas perempuan Nusantara itu tidak bisa abaikan atau dimarginalkan begitu saja. Bibit bobotnya memang sudah tangguh gitu loh Pak Tony ya. Oke ya. Terus yang kedua setelah Sima masuk ke Mataram Islam, Mataram Hindu maaf, memang tidak ada ratu ya di situ yang populer atau yang jadi ratu yang memimpin, tapi rata-rata jadi permaisuri. Tapi setelah Prahara Agung Mataram Hindu, kemudian pecahnya Wangsa Isyana dan juga Wangsa Sailendra ya. Wangsa Isyana yang dipimpin oleh Empu Sindok kemudian mendirikan Medang Kamulan yang tadinya dari Jawa Tengah daerah Jogja Magelang situ kemudian pindah ke Jawa Timur. Kemudian beliau punya anak yang namanya anak mahkota, putri mahkota, bukan putra mahkota. Jadi walaupun anaknya ini perempuan, tapi tetap saja dijadikan sebagai putri mahkota dan berhak atas tahta berikutnya, yaitu Sang Ratu Isyana Tunggawijaya. Itu generasi kedua dari kerajaan Medang Kamulan, yaitu anaknya langsung dari Empu Sindok. Nah, itu yang memimpin Medang Kamulan generasi kedua. Beliau dikenal sebagai ratu yang sangat cerdas dan di masa era beliau inilah dimulai dikenalkan tata negara yang lebih modern lagi dan lebih rapi karena perempuan ya. Jadi tata negaranya Medang Kamulan itu dirapikan gitu. Kemudian beliau dikenal juga sangat inovatif, perempuan yang penuh dengan ide. Gitu. Nah, kerajaannya di mana ya? Ya di Jawa Timur ini gitu. Salah satu tempat yang paling terkenal yaitu di tempat Paseban berdiri yaitu di Gunung Penanggungan itu. Jadi beliau sangat inovatif dan juga menggerakkan banyak hal. Ide-idenya dipakai untuk memajukan hal-hal tentang pertanian, perindustrian, kedokteran, atau pengobatan herbal. Itu semuanya ada di daerah Penanggungan sini gitu. Contohnya yang industri di masa lalu konon beliaulah yang mengajarkan bagaimana untuk membuat apa ya semacam kerupuk kalau sekarang ya kerupuk, terasi, petis dan lain-lain sehingga sampai saat ini di Sidoarjo itu udah jadi pusatnya bikin kerupuk, terasi dan lain-lain. Nah, inovasi-inovasi seperti itu sudah dimulai sejak kepemimpinan era generasi kedua Kerajaan Medang Kamulan yaitu Ratu Isyana Tunggawijaya. Nah, itu. Yang kedua ini betapa menunjukkan bahwa wanita Nusantara ini penuh dengan ide-ide dan cerdas gitu loh. Jadi itu fakta yang maksudnya di sejarah itu dijelaskan. Jadi bukan ngarang-ngarang gitu. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga dari Isyana Tunggawijaya kemudian terjadi sebuah proses perpisahan ya pemisahan kerajaan Medang Kamulan Kauripan setelah itu belum ada lagi nampak menonjol peran perempuan yaitu di kerajaan Singasari bagaimana seorang Ken Dedes yang tadinya menjadi istrinya apa pendiri Tumapel ya kemudian menjadi setelah bersama Ken Arok menjadi permaisuri
Dan beliau inilah yang dikenal sebagai wanita yang menurunkan raja-raja Jawa nantinya. Gitu ya. Jadi eh, apa ya? Kalau tiba-tiba sekarang ini ada upaya untuk mendiskreditkan peran wanita atas nama ajaran agama tertentu, itu rasanya itu sesuatu yang apa ya, sakit, menyakitkan gitu Pak Tony. Saya ini sebagai perempuan itu begitu gitu ya. Jadi, nah setelah itu dari Singosari kemudian Raja terakhir Kertanegara runtuh, jatuhlah ke Kediri, Jayakatwang, kemudian mau berdirinya Majapahit. Ini juga dilihat tampilnya seorang perempuan yang luar biasa, yaitu Gayatri Rajapatmi. Gayatri Rajapatmi, beliau ini adalah putri ragil dari sang raja terakhir Singasari, yaitu Kertanegara, yang diperistri oleh Dyah Wijaya atau Raden Wijaya. Jadi empat-empatnya anak dari Kertanegara ini dinikahin semua sama Raden Wijaya. Nah, dari keempat ini yang mendapat sebutan Raja Patmi adalah si Gayatri. Raja Patmi artinya pendamping raja. Beliau bukan permaisuri, tapi pendamping raja. Jadi permaisurinya dan kedua saudaranya itu tidak begitu menonjol perannya, tapi Gayatri Raja Patmi inilah bisa dikatakan beliau inilah ting-tengnya berdirinya Majapahit hingga berjalannya Majapahit. Beliau inilah yang berperan tapi dari belakang. Beliau tidak mau tampil di depan. Yang mandegani ikut berdirinya Majapahit dan berperan sangat aktif untuk kalau sekarang semacam hubungan internasional. Jadi politik internasional itu beliau sangat handal. Hubungan internasionalnya sangat handal. Jadi ini yang membawa kegemilangan Majapahit kemudian. Jadi beliau seorang yang sangat arif, tidak ambisi untuk menjadi seorang ratu, walaupun setelah kematian Dyah Wijaya, kemudian generasi kedua Majapahit yaitu Jayanegara. Setelah Jayanegara meninggal, harusnya beliau itu naik menjadi ratu, tapi beliau tidak mau memilih peran di belakang. Nah, ini kearifan beliau begitu. Terus mempersilahkan anak perempuannya yaitu Tribuana Tunggadewi untuk menjadi ratu. Jadi gitu. Jadi peran Gayatri Rajapatmi ini bisa kita simpulkan bahwa dari Nusantara ini juga ada seorang yang sangat besar sebesar Gayatri Rajapatmi yang menjadi think tank dari kerajaan Majapahit mulai berdiri hingga kegemilangannya. Juga termasuk pada saat disuarakannya atau digaungkannya Sumpah Palapa oleh Sang Patih Gajah Mada, itu digaungkannya memang pada era Tribuana Tunggadewi, tapi pelaksanaannya di era, nanti saya bahas di Tribuana. Nah, ini juga atas peran si Gayatri. Kenapa? Karena Sumpah Palapa itu bukan ide dasar dari Sang Patih Gajah Mada, tapi ini adalah ide dari Sang Gayatri Rajapatmi yang mempunyai ide untuk meneruskan cita-cita dari ayahandanya yaitu Kertanegara, yaitu penyatuan Nusantara dan pernah dilakukan dengan ekspedisi Pamalayu dan waktu itu gagal. Maka ketika Sang Gayatri ini Majapahit sudah berjalan di era anaknya Tribuana, beliau menyuruh Sang Patih Gajah Mada untuk meneruskan ekspedisi Pamalayu yaitu cita-cita penyatuan Nusantara. Artinya dari seorang perempuan Nusantara yaitu Gayatri Rajapatmi itu sudah mempunyai ide besar bahwa kesatuan Nusantara ini harus bisa menyatu dalam satu kerangka yaitu Majapahit. Nah, itu betapa briliannya beliau sebagai tokoh yang luar biasa di Majapahit di era itu. Kemudian setelah Gayatri Rajapatmi tampuk pemerintahan Majapahit,
diberikan kepada Tribuana Tunggadewi yang tidak kalah fenomenal dalam didikan si Gayatri Rajapatmi langsung, yang sebelumnya beliau memimpin di Kahuripan yang dikenal dengan Bre Kahuripan, ya, beberapa tahun kemudian menjadi ratu di Majapahit. Bisa dikatakan beliau adalah seorang ratu yang sangat pemberani, cerdas. Bahkan konon diceritakan bahwa si Tribuana Tunggadewi inilah satu-satunya ratu yang era Majapahit itu berani memimpin peperangan, ikut terlibat. Ya, jadi beliau adalah seorang ratu yang sangat apa ya, perkasa. Kita kalau membayangin gini, gimana ya perempuan kita waktu itu gitu kan? Artinya di masa itu saja udah apa ya, ada perempuan yang berani memimpin perang. Bahkan upaya-upaya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit itu sudah dilakukan oleh beliau gitu. Jadi berani, cerdas dan juga bijak. Nah, di masa itulah Sang Patih Gajah Mada menyatakan kesetiaannya dan menggaungkan kembali Sumpah Palapa atas apa namanya, atas suruhan ya, suruhan si Gayatri Rajapatmi tadi gitu. Jadi zaman keemasan di masa Tribuana memimpin begitu hebat, perluasan wilayah Majapahit dilakukan terus-menerus, terus dicetuskannya Sumpah Palapa oleh Sang Patih Gajah Mada. Dicetuskan ya, bukan ide dasar ya. Digaungkan, bukan dicetuskan. Maaf. Nah, setelah itu kemudian Majapahit jatuh ke Hayam Wuruk, kemudian Sumpah Palapa, dan ada lagi salah satu perempuan yang luar biasa dari Majapahit, yaitu Ratu Kencana Wungu atau Ratu Suwita. Itu ratu terakhir dari Majapahit, perempuan, sebelum kemudian Majapahit ini runtuh itu. Ya, itu yang masa lalu Pak Tony. Ya. Jadi setelah masa lalu itu kemudian kita menginjak ke masa perjuangan Hindia Belanda ya, belum Indonesia mungkin ya. Kita banyak mengenal tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa, tidak hanya Raden Kartini, Raden Ajeng Kartini sebenarnya. Dari Aceh kita kenal, kita tahu Cut Nyadin, Cut Mutia, kemudian ada lagi dari daerah lain itu Panglima siapa ya yang gagah itu Malahayati, ya kan? Ada Dewi Sartika, terus ada banyak lagi perempuan-perempuan dari Indonesia, dari Nusantara masa itu yang beliau itu berjuang, benar-benar berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan daerah masing-masing pada waktu itu gitu. Jadi artinya eh, wanita di masa lalu itu begitu kuat gitu. Bahkan kalau tidak salah di zaman masuk lagi ke era sebelum NKRI, zaman Mataram Islam ya, pada saat kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah saya mohon dibetulkan, dikoreksi. Pada saat kepemimpinan HB kedua ya di Jogja, itu ada satu organisasi pasukan rahasia perempuan yang tugasnya itu juga ikut perang gitu loh. Mata-mata Telik Sandi perang itu menjadi pasukan utama di Keraton Yogyakarta. Itu pasukan perempuan gitu loh. Walaupun akhirnya kemudian berganti pemerintahan ke PB berikutnya itu perempuan-perempuan itu akhirnya dijadikan sebagai orang-orang yang berperan di administratif keraton, bagian keuangan, bagian ini itu yang tadinya mereka perang gitu. Itu di masa dulu. Kemudian masuk ke kenapa R.A. Kartini selalu disebut ya. Ini menarik bagi saya, tapi sebelumnya boleh dong saya katakan bahwa menurut saya jadi bukan R.A. Kartini itu bukan pencetus awal dari gerakan emansipasi wanita. Di masa beliau tentunya banyak juga ya pemberontakan-pemberontakan dalam tanda kutip pemberontakan-pemberontakan ketidaknyamanan dari perempuan yang diperlakukan secara diskriminatif, kemudian pendidikannya dibatasin, kemudian apa ya ruang geraknya itu sangat sangat sempit. Itu sebenarnya banyak dialami banyak perempuan dan banyak juga di antara mereka pasti yang juga menulis dan lain-lain. Cuma kenapa R.A. Kartini? Karena beliau ini kan anak seorang bupati, anak pejabat gitu. Jadi suaranya itu lebih bisa
tersampaikan secara cepat. Nah, kalau zaman sekarang nih ya karena beliau pejabat jadi sering diliput oleh media, akhirnya di-up, akhirnya terkenal, akhirnya suaranya didengar gitu kan. Begitu kira-kira. Jadi seorang Kartini yang merasakan betapa perempuan pada masa itu malah mengalami sebuah gradasi peran ya. Degradasi peran yang tadinya di masa lalu menjadi ratu, menjadi panglima, kemudian ada sebuah pembatasan yang sangat sempit atas nama agama. Perempuan harus begini, tidak boleh berpendidikan tinggi, perannya sangat dibatasi, tidak boleh ini dan itu, hanya di rumah, masak, manak, apalagi itu, maca itu ya, masak, manak, manak itu beranak, ya maca itu berhias, ya nunggu suami pulang harus berhias, kemudian harus menghasilkan anak, kemudian harus masak itu aja. Nah itu yang membuat Raden Kartini menjadi prihatin. Jadi eh, ranah perjuangannya ya tidak jauh dari hal-hal yang menuntut kesetaraan gender, terus tidak ada pembatasan pendidikan untuk perempuan, terus apa ya dengan gerakan-gerakan beliau yang akhirnya membuat sebangsa kursus atau sekolah perempuan kecil-kecilan itu langkah real yang kemudian dilakukan oleh seorang Kartini karena beliau punya power karena beliau anak pejabat dan dinikahi seorang bupati di Rembang ya akhirnya punya punya power untuk mengatakan sesuatu dan didengar oleh dunia itu pada masa itu gitu ya. Tapi bukan berarti tidak ada wanita lain yang juga sedang berteriak-teriak pada saat itu. Pasti ada, cuma kalah suara gitu ya. Kemudian kemampuan beliau dalam berkomunikasi, banyaknya teman di luar negeri sehingga sering curhat dengan teman-temannya di luar negeri tentang apa keprihatinan di Nusantara ini kok perempuanku sekarang jadi begini ya, sangat terbatas, dikotak-kotakkan atas nama agama ini, tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin dan lain-lain. Nah, dari seperti itu jadi keprihatinan, kemudian sering curhat teman-temannya sehingga muncullah satu buku yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang itu yang memuat surat-surat beliau, bagaimana beliau bercurhat kepada teman-temannya, minta support kepada teman-temannya, bagaimana nih harus bagaimana nih di Indonesia, di Nusantara pada masa itu. Kurang lebihnya begitu mungkin ya Pak untuk dasar yang bisa saya sampaikan gitu. Jadi bicara tentang emansipasi wanita boleh dong saya agak sedikit keras bahwa kami juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk maju gitu. Bicara lagi tentang kesetaraan gender itu bukan dimulai era Kartini gitu. Bahkan era Isyana Tunggawijaya di sekitar tahun 900-an, ya 800 sekian, kemudian turun pada masa kerajaan Kahuripan di bawah kepemimpinan Eyang Prabu Erlangga. Saat itu sudah disusun namanya kesetaraan gender. Apa namanya? Sebangsa. Sedangkan di Eropa sendiri baru di abad berapa? 17 atau 15 ada deklarasi kesetaraan gender itu, ya kan? Kalau kita sudah tahun 900-an, 800-an masa isyana itu sudah digaungkan bahwa perempuan itu sama dengan laki-laki, punya hak yang sama untuk maju, berkarya, berpendidikan dan bergerak sama dengan laki-laki. Hanya saja karena adanya aturan-aturan agama yang begitu kaku sehingga sekarang ada satu batasan yang sangat ketat sampai perempuan-perempuan atau keluarga yang fanatik dengan agama itu benar-benar mengekang perempuan. Ini yang menjadikan saya juga prihatin gitu. Gitu. Itu Pak Tony, monggo silakan. Ye, Ya, ya ye, monggo. terima kasih, terima kasih. Jadi ini tadi menarik sekali ya. Sebelum masa kolonialisme itu memang Gayatri itu memang merupakan sesuatu apa ya perempuan yang sangat hebat sekali. Bahkan ada yang menyebutkan sebagai pencipta blueprintnya Nusantara itu Gayatri. Dan dia juga mentor dari Gajah Mada. Hebat sekali Gayatri ya. Saya sempat dulu membuat keris dengan
Gono atau patung ya atau arca Gayatri pernah saya buat itu. Kalau nggak salah keris itu sekarang ada di Rusia kalau nggak salah. Nah, kemudian tadi dijelaskan sama Mbak Ida Sekar itu tentang Kartini. Kartini di setelah kolonialisme ya, zaman kolonialisme. Tetapi ini ekstrim ya. Ada satu tulisan yang pernah saya baca bahwa Kartini itu memang dibikin oleh Bung Karno sebagai contoh bahwa ada pejuang wanita di zaman-zaman itu. Nah, ini mogol, kira-kira apa benar apa enggak nggak ngerti saya. Tapi ada itu tulisan itu. Kartini itu yang menciptakan Bung Karno. Sampai yang namanya buku terbit itu pun yang nyusun itu ada apa ya, mentornya dari istana. Nah, ini gimana nih? Saya nggak tahu nih. Monggo diberikan penjelasan sebelum yang nanti pada tanya, tolong nanti resen ya. Yang tanya resen nanti supaya bisa lebih apa ya, sharing kita lebih hidup lah. Monggo silakan Mbak. Kartini. Mbak jelaskan. Kartini itu kan di era 1800 sekian, Pak. 1870-an lah. Belum 1900 loh, gitu. Berarti tulisan Sedangkan itu salah ya? ya menurut saya bukan salah benar, tapi nggak pas mungkin ya. Era Kartini itu era 1870-an sekian, jadi belum sampai era 1919 Enggak gitu. lah, Oh, enggak. meninggalnya aja kalau di sejarah SD itu kan meninggalnya Kartini 1903 atau 1904 kalau nggak salah. Artinya Masa masa sih? itu kan Indonesia belum ada gitu, belum ada. Udah Semuanya masih dong, masih udah Hindia Mbak Ida. Belanda gitu. Masih Udah Hindia kalau Belanda. Gimana? nggak salah, udah. Lah Sastro Kartono itu kan penasihatnya Bung Karno, kakaknya Kartini. Itu kan sudah abad 19 ke atas. Iya, kalau Tapi nggak salah, lebih enggak lah. kayak gini, Kartini lahirnya kan sekitar 1870 sekian. Memang umurnya nggak panjang beliau. Tapi artinya perjuangan beliau yang lebih banyak itu dilakukan di bawah tahun 1900 gitu. Saya Betul, nggak tahu apakah yang dilakukan Kartini ini kemudian menjadi trigger atas gerakan yang disebut tadi, maksudnya Pak Karno yang menciptakan. Saya nggak yakin kalau Pak Karno betul. yang menciptakan. Tapi Iya. bahwa apa yang dilakukan Kartini ini kemudian menjadi apa namanya trigger sebuah gerakan apa kesetaraan gender di Indonesia itu bisa 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 jadi gitu. Tapi masanya Iya. jauh kalau era Kartini itu. Ya, ini tema yang ekstrim ya. Ini ada Agung yang sudah resen. Monggo silakan Agung. Mas Agung, mau silakan. Ya, monggo silakan. Rahayu Mas Agung. Ayu, selamat malam. Saya senang terhadap tema malam ini, namun ada sedikit menambahkan ya. Tadi saya juga sempat berpikir memang Ratu Kalinyamat juga harus dimasukkan Oh iya, juga. oh iya iya benar. Atau maaf maaf. Betul, Ah, betul. Ratu Betul, Kalinyamat itu era ini ya, era setelah Majapahit ya, betul. betul. Sebelum era Kartini, ketika Kerajaan Malaka itu minta bantuan pasukan bahkan persenjataan tempur berupa meriam-meriam besar-besar itu ya. Ya, Yang melawan Portugis. Oke, betul. Yang kedua, Betul. jadi gini, saya mungkin sekedar menambahkan Mbak Ida Sekar, nggih. Ya. Katanya tadi tidak ada perbedaan kalau di era-era zaman dulu antara laki-laki dan perempuan. Memang saya setuju dalam artian kesetaraan gender. Tapi secara kodrati memang dari zaman dulu pun tetap membedakan. Artinya apa? Artinya ada pembedaan bahkan malah melebihkan sebenarnya terhadap perempuan. Karena bukan apa maksudnya gini, saya ini pendapat pribadi saya ya, karena memang ada pembedaan terkait dengan lingga dan yoni. Baik secara spiritual, lingga dan yoni, artinya ada perbedaan di sana. Ada Bopo Angkoso dan Ibu Pertiwi. Jadi memang ada pembedaan, tapi tidak menyurutkan gerakan emansipasi dalam arti kesetaraan gendernya, kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk melakukan kegiatan usaha-usaha yang terhadap kemanusiaan. Tapi tetap ada perbedaan karena mengingat kita lebih ke arah ibu gitu mungkin ya. Tapi ini pendapat pribadi saya sendiri.
Mungkin begitu. Oke. Rahayu, selamat malam. Oke, yang Terima kasih Mas disebutkan Pak Agung. Agung Monggo. itu, yang disebutkan Pak Agung itu perbedaan secara fisik. Yo, nek perempuan, nek laki-laki punya itu, kalau perempuan punya itu ya beda memang. Nggih. Kalau lingga dan yoni itu simbolis ya, simbolis bukan untuk membedakan bahwa seorang ibu dilambangkan dengan yoni, seorang perempuan dilambangkan dengan lingga sesuai dengan alat kelaminnya kan panjang, yoni kan begini gitu loh. Itu kan simbolis. Artinya secara apa namanya, secara apa ya, ya secara alamiah memang beda laki-laki dan perempuan gitu. Tapi yang kita omongkan ini kan secara jiwa ya, secara kalau dalam jiwa ini ruh jiwa atau apalah itu kan tidak ada perbedaan. Laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama gitu. Makanya kalau dalam tokoh pewayangan Jawa kita ya ada tokoh Semar itu kan menggambarkan Eee, dia punya sifat yang namanya bogo sampir. Bogo sampir itu ora Nggih. lanang ora wedok, tidak Ya. laki-laki dan tidak perempuan. Artinya di ranah itu, ranah jiwa, ranah spirit, itu laki-laki dan perempuan itu batasnya nggak ada gitu. Tapi kalau yang disampaikan Bapak tadi, beda Bapak Angkos, ya iya itu kan, dibedakan untuk sebuah penyebutan, gitu loh. Lingga dan yoni, oh yang laki-laki lingga, yang perempuan yoni, untuk membedakan penyebutannya bahwa di alam ini ada yang namanya makhluk laki-laki dan ada yang namanya makhluk perempuan gitu. Jadi dualitas semesta yang digambarkan oleh alam ini di situ gitu. Jadi bukan berarti yang dinamakan sama punya peran yang sama terus alat kelaminnya sama semuanya, terus bentuk fisiknya sama semuanya kan beda semua. Nggih. Laki-laki susunya kecil, kita susunya gede ya kan. Tapi perempuan tuh kadang guyonan ini Pak Tony, perempuan itu Nggih. lebih kuat karena coba perempuan ya kan, gunung kembar aja dibawa loh kan gitu. Laki-laki bawa telur 2 aja minta tolong burung, nah gitu. Nggih. Itu mungkin Pak Agung nggih. Jadi bukan Nggih. maksudnya, apa ya, membedakan itu, apa, menyamakan bukan berarti dalam bentuk secara fisiknya juga sama, enggak. Tetap memang ada ranah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah spiritnya, perannya, bagaimana, pada masa itu memberi ruang gerak kepada perempuan untuk berkiprah, itu maksudnya. Ini kan fokusnya ke situ kan Pak Tony? Nggih, ini ada lagi nih pertanyaan dari Mbak Eva Sundari. Monggo Mbak Eva. Ya, Ye, silakan. selamat malam Sedoyo, Rahayu. Yeah. Mbak Ida, aku mau nambahin aja. Sebetulnya kan ini ngomongin tentang filosofi Barat vs filosofi Timur ya. Di filosofi Timur itu perempuan aja terima wahyu kan di dalam pemahaman kita. Jadi soal kesetaraan peran itu menurut saya sangat empowering lah zaman filosofi Timur ya, baik India maupun apa itu Cina dan seterusnya. Perempuan itu tinggi. Problemnya kan kita mengalami kemunduran ketika VOC datang. Karena VOC membawa nilai-nilai feodalisme Eropa ya, yang waktu itu ya perempuan didomestikasi lah ya, dibawa ke sini. Jadi Kartini itu korban sebetulnya, korban ketika masa kolonial itu sudah kolonial maupun Islam ya, mohon maaf ya Islam nanti saya jelaskan. Islam masuk dengan Islam yang tekstual. Karena apa? Ternyata di Aceh kan sangat powerful para perempuannya. Itu ada 28 sultana perempuan itu yang sampai melatih laskar perempuan kan, inong-inong itu ya. Kemudian menjadi Mutia Malahayati yang jadi panglima juga seperti yang ada di Kalinyamat begitu. Jadi Islamnya Aceh awalnya itu juga sangat pro kepada kesetaraan dan tidak membagi itu zamannya Teuku ya. Tapi begitu Tengku masuk itu mulai domestikasi dan sampai ke Jawa begitu. Jadi kita memang sial karena problem VOC plus serangan
Islam tekstual itu membuat peran Iya. perempuan itu mundur. Nah sekarang Bapak Angkoso sama Ibu Bumi Mbak, itu kan pada proses dan Linggoyoni ya, itu kan merujuk pada proses penciptaan. Kalau Bung Karno sih dalam pidatonya ngomong, laki-laki kamu nggak bisa maju, karena nggak mungkin jadi orang kalau nggak ada sel telur. Demikian juga perempuan. Perempuan nggak bisa kamu akan jadi manusia perempuan kalau nggak ada mani laki-laki gitu. Jadi sampai ini di tahun 58 ya. Itu pidato kursus Pancasila itu menjelasin bahwa merah putih itu ya merahnya itu darah perempuan, putihnya darah mani. Dan selain itu ya Garuda itu sayap kanan kiri itu menunjukkan kesetaraan, nggak bisa. Makanya kan intinya gotong royong toh Mbak sebetulnya. Kolaborasi laki perempuan baik di reproduksi maupun produksi maupun sosial itu kolaborasi. Jadi bukan kemudian mempertentangkan antara Linggo lebih tinggi dari Yoni, enggak bisa karena dua-duanya harus bekerja sama. Jadi menurutku perspektif atau pendekatan spiritual dari Pancasila itu pro kesetaraan. Nah ini merujuk ke semua agama kok. Laki perempuan itu enggak ada bedanya di dalam ayat-ayat itu enggak ada. Jadi konstruksi sosial lah yang kemudian menimbulkan bahkan mendefinisikan ya diskriminasi itu sebagai takdir. Itu Mas Agung jangan ngomong takdir-takdir ya. Takdir itu hanya rahim dan itu loh. Tapi kalau sudah peran itu konstruksi sosial. Jadi politis sudah gitu. Dan dalam bukunya Bung Karno kan juga menjelaskan bahwa pada pertumbuhan peradabannya itu sebetulnya perempuan itu lebih dulu mempunyai pengetahuan ya ketika laki masih berburu maupun masih hunting ya. Itu perempuan yang bercocok tanam, kemudian membuat buku pengetahuan tentang anak beranak, hukum dan seterusnya. Tapi begitu laki-laki berhenti hunting, merebut itu simbol-simbol peradaban yang diciptakan oleh perempuan. Jadi kodrat itu urusannya given Mas, yang dari Tuhan. Yang menyusui, menstruasi, lakinya juga mani, punya jakun. That's it. Tapi menjadi pemimpin, menjadi ibu rumah tangga itu konstruksi sosial itu sudah politis. Jadi harap dibedakan. Jadi bukan kodrat ya kalau perempuan tidak boleh jadi pemimpin itu nakalnya sistem yang ada di situ karena ternyata berubah kan Mas ya. Di Aceh boleh terus sekarang nggak boleh. Di Jawa juga dulu boleh sekarang nggak boleh gara-gara berbagai norma yang tarung gitu. Di dalam negara kertagama jelas kok itu. Aku baca terjemahannya ya bahwa perempuan itu sangat ditinggikan, pelecehan terhadap perempuan, termasuk hanya bersiul aja diajar loh. Jadi saking meletakkan perempuan di posisi yang tinggi. Tapi KUHP, KUHP lah wes mundur banget itu. Karena produk kolonial itu gitu. Mungkin itu Mbak Ida, tapi thank you. Mbak Eva, mengenai itu tadi Mbak Eva, Kartini itu yang munculkan Bung Karno itu bagaimana? Itu Menurut Mbak Eva? konstruksi partai buruh Belanda. Jadi kan waktu itu apa itu Mas yang apa balas budi itu apa istilahnya politik apa bukan politik balas budinya kolonial itu kan partai buruhnya kencang ya. Nah Kartini itu geng partai buruh. Jadi diglorifikasi karena di sejarah ternyata omongannya Mbak Ida betul. Pada saat Kartini muncul itu sudah ada Rohana Kudus. Rohana Kudus itu di Padang, dia itu bikin koran pertama Mas 1901 sudah bikin. Lalu ada Dewi Sartika yang setara itu dan 6 perempuan lain itu setara. Tapi gak mendapat glorifikasi karena gak surat-suratan nih loh. Tapi perannya ya dahsyat gitu loh. Jadi dikonstruksi oleh Belanda memang. Terus nah kita tinggal mewarisi kan sebetulnya. Tapi Bung Karno ngomong kok menyebut Rohana Kudus juga gitu juga. Jadi mungkin pelan-pelan lah kita buka. Termasuk Kalinyamat loh. Kalinyamat itu kalau nggak diperjuangkan itu dianggap sebagai pelacur loh Mbak. Itu studinya orang-orang antropolog di sekitar Jepara itu dianggap pelacur. Kenapa? Karena
pergantian ke Trenggono itu mendegradasi Kalinyamat gitu loh. Ini rebutan tuh Mas iki ceritane. Jadi Kalinyamat yang panglima dahsyat itu dijadiin pelacur di dalam itu. Sampai ada lakon ketoprak. Itu ketopraknya 2 tahun yang lalu minta maaf di makamnya Kalinyamat karena pernah melakonkan Kalinyamat pelacur begitu. Ya tapi ini politik gitu loh. Tapi dahsyat itu perempuan yang berjaya itu atau yang perkasa itu dianggap buruk gitu loh. Tapi ini karena proses politik di antar keraton ya sebelum ke Mataram Islam itu. Oke itu Mbak tambahannya matur nuwun. Panjenengannya matur nuwun. Terima kasih Mbak Eva. Kalau kita lihat kan ini Pak Tony ya, makanya di masa lalu di Aceh saja ya yang agamanya begitu kuat saja banyak sekali dikenal cut-cut yang sangat luar biasa. 28 sultanah. Ya, kan 28 sultanah gitu. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang ini kok terjadi apa ya? Kita kaum wanita seperti dimarginalkan gitu dengan atas nama agama itu. Berdasarkan agama nih perempuan harus manut dengan laki-laki ya gitu kan, harus begini harus begitu, nggak boleh begini nggak boleh begitu. Padahal kalau mau balik lagi ke masa itu ya betapa perkasanya para wanita di Aceh, di mana di daerah-daerah lain itu sangat luar biasa gitu. Mbak, saya di sepakat dengan di Bone juga ada sultanah Mbak, Kalimantan, Bone, Bali, Flores itu ada raja-raja perempuan, nggak nanti diajarkan itu aja. Sedih jadi. Ya makanya itu. Nah terus yang masalah RA Kartini tadi itu ya Bu Eva dan Pak Tony dan teman-teman semua itu juga sebenarnya menjadi tanda tanya buat saya. Makanya tadi saya sebut RA Kartini bukan pencetus dasar emansipasi wanita gitu. Karena apa? Jauh sebelum itu sudah banyak sekali perempuan yang bergerak masif tapi tidak diglorifikasi, benar Bu Eva kan? Gitu. Jadi itu saja sih. Jadi kalau dilihat masanya juga belum masa Indonesia loh gitu. Masanya masih sekitar tahun lebih banyak perjuangannya itu kisahnya di tahun 1870 sekian, meninggalnya aja 1904 atau 1905. Artinya Indonesia belum ada gitu. Nah, kenapa bisa sampai di blow up segitu masif bahkan beliau menjadi pahlawan nasional. Nah, itu juga kadang-kadang saya jujur sih saya bertanya gitu Pak Tony. Ini sebenarnya gimana gitu. Kok bisa di era sebelum Indonesia jauh sekali kok bisa mendapat penghargaan begitu gitu. Bagaimana dengan yang lain gitu. Itu tapi ini it's ada, okay. Kalau ini ada selama Mbak Ida, ya, Mbak Ida ini ada Pak Lulu Sumiarso nih, monggo. Pak Lulu Sumiarso, monggo. Dalu Bu Eva. Dalu Mas Lulu. Pun monggo misalnya ketoprak malih. Nggih, siap. Di Rahayu, terima kasih sekali. Uraian dari Ibu Ida tadi kelihatannya lengkap ya, kelihatannya aja padahal ternyata lengkap banget ya. Jadi saya boleh kalau kebetulan saya mentasin sejarah itu dalam ketoprak, jadi sedikit banyak tahu gitu ya. Jadi ngelengkapi dulu tokoh-tokoh tadi yang semua udah runut disebutkan ya, benar sekali kata Bu Eva tadi, Mbak Eva, itu Ratu Kalinyamat itu kami dalam cerita kami itu kami sebutkannya itu kan sebenarnya bukan pelacur karena dia topo wudo ya, dia pada waktu suaminya dibunuh oleh waktu-waktu dia nggak jadi diangkat itu dibunuh, dia janji dia akan bertapa telanjang sebelum mandi dengan keramas dengan darahnya Aryo Penangsang, itu ceritanya gitu. Tapi memang dia bertapa telanjang di dalam gua gitu, tapi tetap dan betul bahwa Kalinyamat itu adalah itu justru malah panglima itu laksamana perempuan ya, termasuk Malahayati segala macam. Nah, kami memang mengangkat semuanya itu ya dalam cerita kami. Kalau nggak salah pagelaran kami di tahun 2014 nanti saya linkkan ketopraknya itu ada di situ ya. Itu mengangkat mulai dari Cuk Nyadin, Malahayati, semua pahlawan-pahlawan wanita ya, itu kami keluarkan semua. Nah, jadi tadi ada yang disebut yang Mataram tadi kalau nggak salah yang HB2 itu Lembayung itu namanya ya, yang pasukan putri itu ya. Namanya Lembayung ya, kami sudah pentaskan juga, nanti kalau berminat monggo. Nah,
Satu yang belum disebut tadi kayaknya Christina Marta Tiahahu ya. Ya, Dari ya betul. Sudah Iya. diantara Di antara diantaranya ya. banyak juga tuh Jadi Nadine Bapak Mutia dan sekalian, lain-lain. ini kebetulan sekali ya. Kemarin kan akan ada satu organisasi gitu mau minta ketoprak Kartini itu apa organisasi wanita gitu karena tokohnya banyak kan ya. Kami akali nih. Ini seharusnya bulan ini tapi kami nggak dapat gedung ya. Jadi nanti kami tunda beberapa bulan. Kami rencananya, nah tadi tentang Kartini tadi, yang betul sekali yang Bu Ida tadi, yang mengglorifikasi ya, itu Bung Karno, diglorifikasi itu, tapi Kartini sendiri sebenarnya sudah menampilkan dirinya. Nah, rencana kami itu nanti pada waktu misalnya dalam peringatan karena kita kan mulai dari yang kepegang di tangan ya. Kalau mengecat langit nanti ya. Jadi ngomong, jadi yang sekarang kayak gini lah sudah kita mulai biarlah nanti di dalam cerita ketoprak kami itu karena kebetulan kebanyakan tokoh wanita memberi peran nggak ada. Biarlah yang menceritakan tuh Kartini sendiri dalam itu. Sebetulnya saya itu hanya bla bla bla. Dulu ada ini ditampilkan semua. Nah, dengan cara kayak gitu ya, kita sambil mengenalkan pada generasi muda bahwa memang betul ya apa itu tokoh wanita itu tidak justru zaman di Aceh itu yang betul tadi ya sampaikan Bu Eva tadi banyak cut-cut itu banyak sekali ya. Saya kebetulan pernah memerankan jadi suaminya Cut Nyadin ya, tapi di ketoprak aja. Jadi sedikit banyak tahu lah. Nah, tentang Tribuana Tunggadewi itu betul sekali ya. Itu kan anaknya Gayatri ya. Gayatri itu saking fenomenalnya sampai duta besar Kanada ya untuk Indonesia. Orang Kanada itu menulis khusus buku tentang Gayatri. Ya, ada bukunya itu ya. Jadi dia yang menulis kebanyak saking kagumnya kepada Gayatri dan saya termasuk kagum juga ya. Kalau Bu Ida yang kami undang ke sanggar kami belum sana juga ya. Itu di depan Majapahit Corner itu ada patung Gayatri kami taruh di situ ya. Satu Gayatri, satu Hayam Wuruk ada sampai sekarang ada ya. Nah, tentang Tribuana Tunggadewi lah. Yang agak sedih sebetulnya Tribuana Tunggadewi itu ada peninggalannya ya, itu Bre Kahuripan ya. Kami kebetulan termasuk yang dulu mengerawat itu ya, ngerawat apa? Ngerawat. Jadi situsnya dulu nggak terawat di apa itu? Di bukan di Trawulan, jauh dari Trawulan. Kami mulai rawat dan sekarang alhamdulillah itu sudah di apa? Sudah digali kembali besar sekali. Kami sempat membuat namanya Taman Tribuana Tunggadewi dan pernah mementaskan Sendratari Tribuana Tunggadewi di situ-situ ya tahun 2014 ya. Nah ini sebetulnya dalam rangka mengangkat cerita itu. Dan kalau kita cerita tentang ada yang teman-teman dari Bali, area-area dari Bali itu sangat mengagumi apa dan mereka itu quote-unquote sempat waktu itu udah aja kalau mereka berziarah ke leluhur itu ya ke Klintirjo namanya ya. Itu ada namanya situs Bre Kahuripan. Sekarang sudah digali bagus sekali. Di situ ada Linggayoni yang memang hanya simbol tadi ada di sana putih sekali ya. Jadi maksud kami gini. Jadi kalau memang ini kita sepakat di forum ini ya mari. Itu kan kebetulan mumpung temennya Pak Tony itu sekarang pegang kebudayaan ya. Jadi dicoba aja diangkat kembali supaya ini juga menjadi pemerataan, maaf ya, saya orang Jawa tapi pemerataan suku-suku gitu loh. Jadi kalau itu bisa kita angkat, nah saya konkret itu akan mengangkat itu dalam ketoprak nanti pagelaran kami berikutnya, seolah-olah biar Kartininya sendiri ya cerita itu nyeritain peran-peran para pendahulunya ya. Saya kira itu ya. Itu kayak monolog nanti Mas. Enggak, nanti enggak monolog ya, kita keluarkan tokohnya gitu. Oh, terus dia ini cerita. Ya, saya cerita kayak apa? Kalau di Bali itu penasar gitu ya. Biarlah kan ini nanti dia ceritain dimunculkan satu persatu lah. Ada tokoh wanita sekarang yang sedang melakukan riset ya dan saya nggak perlu sebut namanya, saya kira Bu Eva tahu ya. Itu mengangkat yang itu Kalinyamat itu. Dia sangat kagum sekali kepada Kalinyamat dan
sedang nyiapin mau bikin kalau nggak buku ya film malahan ya, tenang kali Nyamat ya. Karena Sudah jadi pahlawan, sudah ada bukunya, ya tinggal filmnya yang belum. nah nih, saya mau menyiapkan itu nanti Mbak Eva kalau ada tak kabari siapa saya pasti besok jenengan orangnya ya. Mbak Jadi Reri, wes tak omong nih. ada lagi satu lagi ya selain Mbak Reri. Nah, Ya Mbak Retno. bikin Ya, patung Pak itu ya, Retno. bikin patung Tribuana Tunggadewi itu yang tanda petik yang saya sampai bikin patung loh ya. Karena apa? Ini nih Pak Tony nih ya, sama teman-teman sekalian. Di Iya. situs Lintarejo itu ditemukan itu patungnya, bukan patungnya, arca ya. Beda patung sama arca itu beda. Kalau patung itu adalah untuk penyembahan, kalau arca itu untuk hiasan ya. Itu diberunduli ya, apa? Reliefnya itu diberunduli ya, ya, diprotoli sehingga hanya tinggal watu lebar kayak lempeng lebih gede gitu, makanya disebut situs Watu Wombo di situ. Nah, itu karena nggak ada, saya membuat replikanya sudah jadi ya. Masih ketinggalan karena berat sekali di Mojokerto. Nah, maksudku ini tak taruh di mana, dijejerkan dulu. Ide saya waktu itu kalau misalnya Taman Tribuana Tunggadewinya itu lanjut, tapi ternyata kan nggak boleh kita bikin di situ ya. Itu masih jejerkan gitu. Ini loh yang diberunduli, ini yang direkonstruksi bentuknya kayak gini. Karena patungnya itu yang ada cuman ada kembarannya itu satu di Museum Nasional, satu lagi di Balai Lelang Kristi di sana di negara mancanegara lah. Kayak gini kalau kita nggak yang wuri-wuri ya siapa lagi ya mari. Kalau memang mau itu ya ayo rame-rame ya. Ya apalagi kalau teman-teman ada di parlemen Menarik. bisa angkat kita ini. Pak. Menarik, Pak Lulu. Nanti Monggo. kalau ada pentas-pentas saya kasih undangannya ya. Monggo kalau mau kumpul-kumpul di darat di sanggar kami monggo. Ambil Monggo, apa? ya Pak Lulu. Ya. Atau tanya itu Pak Tony. Kita tanya pada mesin waktu ya. Saat flashback kalau kita baca nanti. Iya. Flashback. Aten, Kun. Monggo, yang mau sharing, mau tanya, monggo silakan. Ada nggak nih? Mungkin Mbak Eva nambahin lagi. Aku mau nambahin. Ya, menarik Mbak. Aku ini sekarang sedang masa untuk mengembangkan yang disebut feminisme Pancasila. Bersama teman-teman GMNI, teman-teman di Nasdem, aku pakai ya metode bottom up lah ya, karena ini ownership kan bukan aku aja ya, kayak Bung Karno lah, aku ya nanya penggali gitu. Tapi sumberku utama ya tentu dari Bung Karno ya, memang Bung Karno yang, terutama yang tadi saya uraikan tadi dari kursusnya Bung Karno di Istana tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ternyata di semua sila itu dia mengeluarkan aspek gendernya, Mas. Aspek empoweringnya. Jadi kayak demokrasi. Ya bukan demokrasi kalau nggak ada perempuannya. Sampai ngono, Mas. Ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada diskriminasi di dalam konsep ketuhanan. Dek muni ngono barang. Jadi, wow dasar banget. Jadi kenapa gerakan perempuan harus nyari-nyari gantolan untuk jadi payung ideologi, wong di Panca sendirinya sudah sangat powerful ya, dan terutama kalau kita pakai perspektif spiritual ya. Jadi kan ada spiritualitas Pancasila di situ ya, dan Bung Karno kan juga merujuk sila pertama itu rujukannya ayat ini, sila kedua ayat ini. Waduh Mas Teteh lah, indah lah menurut saya ya. Nah mungkin mudah-mudahan lah ya, ini ada 3 buku yang sedang aku siapin tapi paralel karena tak dikeroyok sama banyak teman begitu. Ayo kamu aspek ini, teman mahasiswa, teman politisi, dan teman-teman di scholar gitu. Jadi mungkin nanti bisa diagendakan kalau sudah kelihatan reng-rengannya jelas gitu, nanti bisa dibuat diskusi lah di grup ini. Apa sebetulnya feminisme Pancasila itu yang mengakomodasi aspek spiritual, tentu saja manusia sebagai spiritual. Kok Bung Karno juga ngomong begitu, kok sila pertama itu karena kita makhluk spiritual, dan itu yang tidak ada di isme-isme yang lain gitu Mas. Hanya laporan saja, matur nuwun. Nanti minta HP-nya ya Mbak Eva supaya Aku bisa sudah di kontak-kontak. grup kok. Oh ada di grup? Ono, wis ning Di grup KCB? aku.
Nggih. KTP. Oh, Integritas Mas Remon, belum. Mas Remon. Oh, belum Oh, di berarti. tempatnya Mas Remon ya. Iya, Tempatnya Mas di Remon ya. integritas. Ya, Maaf, ya. maaf. Mas Remon Oke. ya. Oke. Oke, nanti saya cari nih. Atur Monggo, nuwun. monggo, Mbak Ida Sekar. Apa penambahan apa? Oh, ini ada pertanyaan dari siapa tadi? Pak Rudi siapa? Tambahannya sudah bagus-bagus Bu Eva, Pak Agus, Pak Iya, Lulu. iya. Udah Kebetulan ini. Tadi ada yang present siapa ya tadi Bu? Aduh, Mbak siapa? Monggo, siapa yang ingin menambahkan, monggo silahkan. Boleh lagi dikit aja Pak Tony, mumpung. Oh, monggo Ini, Pak Lulu, monggo, silakan. ini ngiras-ngirus ya. Ini kan ada temannya Bu Eva itu kan orang penting wanita juga ya. Itu kalau ngomong tuh Bu begini itu Mega. ya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ya, udah kita mulai yang kan ya. Teman-teman yang ada di sini aja ya ketopraan tampilkan nanti Bu Ida jadikan kalungnya amatnya misalnya ya. Mbak Eva apa Loh, gitu. Pak, Kita, saya ini ayo, ada terah dari Demak juga memang. nah, ya, pas kalau sudah wes. Saya dari Ayo. terah Kediri, Demak, Heeh. Heeh. Pati, Hmm. itu memang udah ada rumah juga di Demak memang Oh, keluarga monggo. di Demak. Makanya kalau iya, ayo kita konkretkan. Itu tinggal ngomongnya banyak kok yang mau disponsori kok. Ya, jadi nanti kita ya kita Monggo konkret jadi siap. nggak usah langsung itu kita Respon. undang para wanita yang apa sedang jabat-jabat kan banyak sekarang ya dari tokoh-tokoh itu ya biar aja diajak main aja ya. Ya. Dulu waktu kami pentas itu sampai wakil ketua MPR ikut main loh Bu siapa itu yang sudah meninggal itu ya ikut main jadi apa jadi malah hayati beliau ya. Ya, jadi Terima ya. kasih. Tapi Pak ngomong-ngomong ada yang Lulu, sudah tahu namanya Ibu Kartini sebenarnya siapa udah tahu Bu? Apa? gimana? Belum tahu. Gimana? Namanya Ibu Kartini itu yang sebetulnya siapa nih? Ini candaan dikit, ini bukan serius Harum ya. namanya, harum. Nah, betul. Lagunya kan gitu Iya. ya. Harum namanya ya. Ya. Iya, kata ampun. Ya, semoga Kalinyamat sudah Mas Lulu, Kalinyamat sudah dibuat monolog ya. Iya, Nanti saya carikan videonya. Itu monggo. yang main si siapa? Butet. Nafa Urbah. Nafa Oh, Urbah. Nafa Oh, Urbah. Nafa Ya. Urba ya. Karena di parlemen dia ya. Enggak, Iya. di Nasdem waktu kongres. Oh, waktu kongres. Hmm. Tadi tentang Pancasila Bu Eva, karena saya dalam Nggih. diri dia itu ya kami ngembangin yang sama dibantu-bantu Pak Tony gitu ya. Itu kami tafsirkan ya Nggih. Pancasila A sampai 15 itu nanti kalau kami aturi penjenengan itu eh, lengkapnya yang istilahnya untuk membumikan gitu loh ya. Jadi Nggih. selama Itu ini kan di awang-awang ya. saya Ya. ambil dari Bung Karno itu dahsyat memang. Walaupun DE presiden, Mas, DE memberikan kursus ideologi di istana loh. Ya, Dan itu dari situ ya. Jadi pemaknaan sila 1 sampai 5 gitu. Ada sih bukunya. Nanti saya kirim Mas Lulu. Iya, aku nanti nyuwun nomornya penjenengan ya, lawas silang. Iya, kailang HP ku yan. Oke, Atur kata. nuwun. Nggih. Ya nanti Iya. saya kirimin Pak Lulu, nanti saya kirimin. Oke. Monggo yang lain. Monggo kalau ada yang mau memberikan masukan. Saya malah Apa, Mbak? pengen tanya ini, diskusi ini Mbak. Jadi enaknya Iya. gimana untuk yang ke depan gitu loh. Ini kan bahas masa lalu tok toh awake dhewe. Nah, terus yang akan depan itu gimana mengembalikan apa itu filosofi timur ya yang menghormati laki dan perempuan setara itu ya seperti zaman Mojopahit, seperti zamannya Kalinyamat gitu. Piye ki ngono lho aku pengen kudu kita diskusi gak ning nggone kuwi. Monggo siapa yang ingin berpendapat? Mulainya itu kan karena adanya doktrin agama yang difahami secara dangkal saja. Gitu. Akhirnya apa? Dari kefanatikan beragama itulah munculnya ruang-ruang sekat-sekat ini sekarang gitu Bu Eva kalau saya. Jadi ya paling tidak sekarang kita gerakan saya terutama ya dari Paseban Sekar Kinase di lereng Gunung Penanggungan itu lebih membahas pada hal-hal yang lebih universal gitu. Jadi
lebih kepada yuk saya mengajak ke teman-teman deh beragama silakan, tapi beragamalah secara apa ya, tidak berlebihan itu. Artinya kalau mau fanatik ya silakan fanatik aja ke dalam dirimu sendiri gitu, karena ranah agama adalah ranah yang sangat privasi, yang apa ya, tidak perlu ditampilkan ke umum secara berlebihan. Ciptakanlah ruang kemesraan yang sangat spesial antara kamu dan Tuhanmu. Nah itu. Nah, kalau kita keluar, yuk mari kita bertoleransi, menuju masyarakat yang plural. Lebih pada itu sih. Kalau dari situ nanti kita terbuka, akhirnya tidak ada dogma-dogma atau doktrin yang membelenggu, yang dijadikan senjata untuk menyerang perempuan. Menurut agama perempuan tuh harus begini, harus manut, harus ini, nggak boleh ini itu. Itu kan di situ tadinya. Kenapa pemikiran itu kan kok tidak ada di masa era Aceh gitu. Aceh begitu banyak perempuan-perempuan hebat, tapi kenapa sekarang kok malah menyerang gitu. Jadi kayaknya bisa jadi salah satunya ya berawal dari doktrin agama yang dipahami secara berlebihan itu sih Bu. Itu realitas di lapangan yang saya lihat seperti itu. Itu. Banyak Ya, sering saya di TikTok juga teman-teman live saya mampir gitu, mereka perempuan-perempuan ini bahkan sama suaminya nggak boleh bekerja, terus sampai ketakutan, ada rasa ketakutan kalau ditinggal suami gitu kan. Kenapa takut? Karena saya nggak bisa apa-apa, Bu, katanya. Saya nggak punya kemampuan apa-apa. Jadi hidup saya ini bergantung suami gitu. Bergantung suami, gajian, jatah segini, segini. Lebih dari itu saya nggak punya keahlian memasak. Masak ya hanya itu aja. Bikin kue nggak bisa. Bikin jahit nggak bisa. Nyari apa kerja yang lain nggak bisa sama sekali. Itu banyak sekali perempuan Indonesia gitu. Dan itu sangat memprihatinkan gitu loh. Nah, jadi saya juga selalu speak up ya, ngomong ke banyak teman-teman. Jadilah yang paling penting itu perempuan mandiri gitu. Jadi perempuan yang mandiri artinya kita punya skill gitu. Nah, itu salah satunya juga yang harus kita apa ya, program ke depan bagaimana cara kita melatih perempuan-perempuan kita agar mereka punya skill sehingga kalau suatu saat ya kita nggak berharap jelek ya, ada case sesuatu yang mungkin ditinggal laki-lakinya atau apa gitu, mereka masih bisa survive dengan keahliannya itu. Atau kalau masih bersatu dalam sebuah keluarga, dia punya skill yang bisa untuk membantu apa namanya, keuangan keluarga ini gitu. Itu juga perlu menjadi catatan buat kita semuanya bahwa eh, banyak perempuan kita ternyata yang tidak punya skill dan akhirnya menjadi tidak bisa berbuat banyak hal karena dirinya sendiri tidak mengimprove, bukan karena doktrin agama juga gitu. Dirinya sudah mengkotakkan diri masuk dalam sebuah ruang sempit bahwa aku ini perempuan. Perempuan ya di rumah, ya masak, ya mana, ya macak, duit dikasih suami, udah selesai. Kemudian ketika terjadi perpisahan, banyak dari mereka yang akhirnya gulung-gulung gak karu-karuan karena nggak punya skill apa-apa gitu loh. Itu sih Bu Eva mungkin. Bagaimana kita mengajak teman-teman kita untuk tidak fanatik terhadap sebuah agama dan bagaimana kita mengimprove para wanita ini agar punya skill sehingga dia punya apa ya, income sendiri, bisa mandiri gitu. Itu salah satunya mungkin Bu Eva. Mungkin ada dari teman-teman. Terima kasih. Saya iya, untuk monggo Pak Rudi. Nggih. mengomentari mengenai Pak Tony tadi, mengenai Bung Karno dan era Kartini, itu memang betul dua-dua anggota Teosofi. Termasuk ayahnya Bung Karno yang namanya Pak Sukemi, itu juga anggota Teosofi, ketua Sanggar di Blitar. Oh, iya, iya, iya. Ayahnya. Jadi dan tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara, Pak Hatta dan lain sebagainya itu semua juga anggota Teosofi. Itu banyak juga yang disekolahkan ke luar negeri beasiswa. Makanya karena tujuan pertama Teosofi itu adalah tidak ada perbedaan gender. Karena tujuan utama adalah mengadakan persaudaraan antara sesama manusia dengan tidak memandang bangsa, kepercayaan, warna kulit, kelamin, dan agama dan sebagainya. Itu tujuan utama Teosofi itu. Makanya banyak tokoh-tokoh nasional itu dari kalangan anggota Teosofi zaman itu. Itu ada
buku-bukunya ada di Gramedia itu. Saya pernah baca dari banyak tokoh-tokoh Kalau itu. kalau Sosro Kartono, apakah Itu teosofi juga? kakaknya R.A. Kartini. Ya, apakah itu juga teosofi ya? Kalau dia belum jadi anggota, Oh belum, oh ya. nah, tapi dia punya kemampuan karena pernah temannya dari Indonesia sakit waktu Pak Susilo Kartono ke Jakarta ke Amerika, dia hanya telepon saja bisa menyembuhkan anaknya temannya. Memang dia punya Iya, kemampuan. Nah, ada. Jadi itu mencari punya Pak Tony tadi, Pak. iya. Jadi ini ya Pak Rudi ya, Kartini itu diglorifikasi juga ya. Ya sudah diinisiasi. Ya. Oke. Terima kasih Pak Rudi. Ya, Ya, karena di tadi Yusuf nggak ada gender. Nggak ada gender. Nah. Ya, terima kasih Pak Tony, Mbak Ida. Terima kasih Pak Rudi. Ya, ya. Ya, rupanya yang hadir di sini banyak teosofi juga loh Pak Rudi. Oh ya. Iya. Ya, saya salah satu anggota Yusufi, Pak. Kalau saya asli Blitar, jadi tahu Pak Bung Karno, Pak Sukemi, Ya tahu ya. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak Rudi. Terima kasih. Ya. Monggo, mungkin ada yang ingin sharing lagi atau bertanya, silahkan. Boleh Atau Pak nambah Lulu dikit lagi? aja. Iya, Ya, mau konkret. nambahkan. Ini Monggo. ada hal tapi mungkin sensitif ya. Jadi kalau boleh nanti kita offline aja Pak ya. Ya. Yeah. Ya, ada hal yang ada kesempatan sekarang kalau untuk menampilkan apa ini tadi ya. Tapi kalau diomongin di terbuka kurang pas ya. Jadi nanti terbatas saja mungkin ya. Tapi ada momentum yang ini tepat kalau kita ambil untuk mengglorifikasi yang lain-lainnya supaya yang lain ikut ke bawah juga gitu maksudnya. Oh gitu ya. Ada nanti cerita di offline aja Pak. Yeah. Sekarang Terima kasih Pak Lulu. glorifikasi masa kini itu sekarang banyak lewat sosmed, instan. Yeah. Ya itulah Pak Tony, semoga ke depan wanita-wanita Indonesia ini semakin maju, semakin mempunyai ruang gerak yang lebih luas, dan tentunya juga punya kualitas yang lebih baik. Jadi kita juga perempuan jangan hanya menuntut samakan dong perannya dengan laki-laki, kesetaraan gender dong, ya, pendidikan boleh dong sama gitu. Tapi kita sendiri nggak punya kapabilitas untuk itu gitu. Kita hanya menuntut tapi tidak diimbangi dengan kemampuan diri, tidak mengupgrade diri gitu kan, sama juga bohong gitu. Ya, bagus Semoga ini malam semoga ini. ke depan ada Kartini-Kartini lain yang bisa mengguncang negeri ini dengan sebuah gerakan-gerakan walaupun tidak secara akademis, mungkin secara spiritual atau semacamnya yang bisa berperan banyak dalam membangkitkan kesadaran. Sekarang ini yang dibutuhkan adalah kebangkitan kesadaran. Karena kalau ngomong pendidikan akademik dan semacamnya sudah sangat terbuka, tidak ada batasan untuk siapapun. Tapi yang diperlukan negara kita saat ini adalah kesadaran kolektif. Nah, kesadaran kolektif itu kan berawalnya dari kesadaran individual. Kesadaran individual, kemudian naik lagi ke kesadaran individual, komunal, kemudian komunal naik lagi ke kesadaran kolektif regional, dari regional kemudian naik lagi menuju ke kesadaran kolektif nasional. Ini yang akan membangkitkan Indonesia ke depan agar lebih baik. Jadi peran perempuan di sini sangat dibutuhkan, terutama dalam mengawal generasi anak-anaknya, bagaimana agar bisa memimpin anak-anaknya ini menjadi manusia-manusia berkesadaran. Eling lan waspada. Itu sih Pak Tony. Terima kasih. Mungkin Dokter Bambang kalau misalnya ini ada Pak sharing Bambang atau ada suaranya Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Monggo udah di unmute tuh. Monggo Pak Bambang. Iya.
matur nuwun. Waduh, kayak pinter-pinter wedi ate ngomong malah wedi. Pinter-pinter itu dua wanita itu Mbak Eva sama Mbak Ida itu luar biasa itu. Jadi kalau menurut saya itu tadi itu cerita betul Mbak Eva, cerita masa lalu yang luar biasa. Sekarang bagaimana ya kira-kira ke depan itu bisa menjadi kayak dulu lagi kan gitu. Itu kalau di ilmu dalam karena kita nih akademisi itu biasanya dicari apa masalahnya gitu, masalahnya apa saja dikumpulno, terus apa penyebab masalahnya dikumpulno, gimana jalan keluarnya gitu. Itu yang saya setuju Pak Lulu itu harus outline memang. Sehingga kita ini bisa kasih masukan. Karena sekarang ini kita cerita begini, itu ya kita aja yang tahu. Karena sebetulnya apa sih masalahnya, ada yang tadi penyebabnya sama dan lain sebagainya. Sebetulnya masalahnya banyak sekali masalahnya, termasuk laki-lakinya kurang ajar, laki-lakinya kurang ajar kan banyak. Ngaku ya Pak. Isine ya apa carane wong wedok kudu nurut. Padahal kalau diberdayakan itu sangat luar biasa, sangat luar biasa wanita ini. Dia aja bisa bikin lemper, pangapunten Ingkang Agung. Iku dhek enak didol wis dadi gak karu-karuan. Itu ibu saya itu bisa nggak lemper tapi bapakku gak oleh dodolan. Ojo sini-sini. Nah, kayak gitu-gitu itu loh. Itu kan lakinya juga enggak mendorong. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya monggo kapan-kapan disusun masalahnya opo wae, terus penyebabnya opo wae, terus bagaimana jalan keluarnya. Itu aja informasi dari dalam. Matur nuwun. Saya boleh jamkin Pak. Nggih. Monggo. Ya, di dalam pelatihan saya feminisme Pancasila itu termasuk ini Pak, mengadopsi teorinya Tesla bahwa energi itu yo nek we pengen mengubah jagat gedemu ya jagat cilikmu beres ono kan Pak. Nah, itu berlaku untuk laki perempuan kan sebetulnya. Kenapa? Karena diskriminasi itu kan sumbernya saka Pak, dari norma moralitas yang perempuan kelas loro kelas ini laki kan gitu. Nah, itu repotnya perempuan kan juga jadi makmum dari itu, menginternalisasi. Oleh karena itu untuk balik kepada waduh ya omongane rada dhuwur ya. Enggak rada dhuwur rada gaya. Sejati ning diri ya. Balik setiap laki dan perempuan harus balik kepada sejati ning diri gitu. Sejati ning diri itu ya menjadi rahmatan lil alamin gitu loh kalau di dalam Islam ya. Kamu tidak boleh diskriminasi, kamu tidak boleh merendahkan orang lain kayak dan seterusnya itu. Kenapa? Karena semua orang ciptaan Tuhan dari cahaya percikan Tuhan gitu Pak. Ini teori agama ya, campur teori energinya itu. Nah, itu kita bongkar nih mereka. Oh iya Mbak ya, aku memang menginternalisasi pacarku itu melarang aku untuk ikut jujitsu, aku manut ae kayak gitu jadi ngaku kan. Nah, yang lakinya juga sadar karena pelatihannya laki perempuan. Ya Mbak memang nggak adil ya kita ini pada perempuan. Karena tapi bapak ibuku ngono ya Mbak kayak gitu. Jadi itu dibongkar bersama karena kita sebetulnya sedang mendandani peradaban kan ya. Dan peradaban itu asalnya dari moralitas yang ada di kepala kita ini, apa yang hidup di dalam kepala kita itu. Nah, itu kita perbaiki. Jadi enggak laki brengsek, laki kurang ajar enggak gitu kita. Sama-sama kurang ajarnya. Perempuannya juga manut ae, sing lanang yo kok yo mentolo ngono. Jadi di dalam pelatihan saya itu ada itu, back to sejati ning diri. Kamu itu rahmatan lil alamin. Ojo kok setan. Ngono omonganku, Mbak. Setan iki sing garai ruweti ngono. Gitu. Masalahnya ini, Bu Eva, kalau nggak manut terus dipecat ya. Nah, itu makanya ditumbuh kesadaran bahwa akhirnya apa? Nggak boleh seperti itu gitu. Akhirnya apa? Kalau nggak manut dipecat dari istri. Akhirnya apa? Yang terjadi sekarang pun ini juga keprihatinan saya. Berapa puluh ribu banyak perempuan Indonesia yang pura-pura bahagia untuk bertahan. Nah, gitu. Ini juga salah satu isu yang menarik itu akhirnya kan. Ya, ini soal jeroan Mbak Intan. Jadi laki perempuan jeroan ini kudu ditandani ben jadi adil gitu.
Itu sih hanya sharing aja metodenya. Makasih. Wah, menarik sekali nih. Jadi memang secara spiritual juga perlu memperbaiki masalah-masalah yang sifatnya pengetahuan jati diri kita, bagaimana kembali ke diri dulu. Kemudian juga tadi Dr. Bambang juga benar itu, bahwa aspek-aspek yang perlu diperhatikan juga banyak, seperti regulasi ya. Aturan-aturan itu juga banyak sekali yang membatasi perempuan ya, seperti perempuan cuti hamil dan sebagainya, itu kan banyak yang dibatasi, banyak yang nggak kayak di luar negeri, udah mulai dipikirkan itu. Ya, jadi kemanusiaannya lebih ini. Saya kira waktunya udah cukup ini ya. Ya, Mungkin Mbak Ida mau memberikan satu closing ya, monggo silakan. Baik, terima kasih. Bisa dikatakan bahwa saya berharap ke depan perempuan Indonesia bisa lebih maju lagi, berkiprah lagi dengan spirit yang kita lihat dari kisah-kisah para leluhur kita. Jadi Amin. jangan takut para perempuan untuk mengambil langkah apapun itu. Amin. Dan juga mari kita sebagai perempuan mengupgrade diri dengan kemampuan-kemampuan kita secara pribadi agar apa? Agar kita ini punya martabat. Kalau kita punya martabat, kita tidak akan takut untuk mengambil langkah apapun dalam hidup kita. Jadilah pejuang sejati, jadilah seorang wanita pemenang. Seorang pemenang adalah orang yang bisa menguasai dan mengendalikan diri dalam situasi dan kondisi apapun. Tetap berkiprah, juga tetap ingat pada tugas kita sebagai perempuan. Itu saja. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, jadi saya tidak memberikan satu tambahan lagi karena sudah cukup komplit ya. Saya kira saya mengucapkan terima kasih kepada para yang hadir semuanya ya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Acara saya tutup malam ini.